Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Bapak Ahmad Kamal Amrullah selaku guru mata pelajaran akidah akhlak akan memberikan pelajaran pada hari ini mengenai Islam wasatiyah. Di sini kita akan belajar mengenai makna terlebih dahulu. Makna wasatiyah menurut bahasa, kata wasatiyah berasal dari kata wasata yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Secara terminologi maknanya adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Islam wasatiyah adalah Islam tengah di antara dua titik ekstrim yang saling berlawanan, yaitu antara meremehkan atau taksir dan berlebihan atau hulu, atau antara liberalisme dan radikalisme. Islam wasatiyah ini berarti Islam jalan tengah, tidak terlibat kekerasan sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas semua golongan. Hal ini berdasarkan sabda Rasul, amro baina amri wa khairu umuri awsatuha. Pilihlah perkara yang berada di antara dua hal, yang sebaik-baik persoalan adalah sikap paling moderat ataupun tengah. Adapun dasar daripada Islam wasatiyah ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang wasat ataupun adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat inilah yang merupakan dasar ataupun dari dasar hukum daripada Islam wasatiyah. Lantas selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri Islam wasatiyah. Yang pertama ada tasawuf ataupun mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifat ataupun berlebihan dalam beragama, dan tafrid atau mengurangi ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu tawazun ataupun berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Yang ketiga iktidal ataupun lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat ada tasamuh ataupun toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima ada musawah ataupun persamaan, yaitu tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam ada surah ataupun musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh ada islah ataupun reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal baru yang lebih baik.
Yang kedelapan ada aulawiyah ataupun mendahulukan yang prioritas. Maknanya yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ehwal ataupun yang lebih penting harus diutamakan untuk mengimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Yang kesembilan ada tatawur wa ibtikar ataupun dinamis dan inovatif, selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Dan yang terakhir yang ke-10 ada tahaddud ataupun berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integrasi sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. 10 tadi merupakan ciri-ciri Islam wasatiyah yang perlu kita pelajari penting. Yang tadi baik tawasot sampai tahaddur ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasati, Islam yang moderat, yaitu Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu dapat dilihat dari cara seseorang berpikir dan bergerak. Cara berpikir yang moderat adalah tidak terlalu liberal, tekstual itu kaku tanpa penafsiran. Liberal itu penafsirannya terlalu lebar tanpa batas. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku, tetapi juga tidak memudah-mudahkan masalah, tidak galak tetapi juga tidak mencari yang mudah-mudah saja. Islam wasatiyah adalah Islam yang bisa menerima NKRI karena bukan hanya milik kita tapi milik kita semuanya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai radikalisme. Kata radikalisme ini sebagai turunan kata radikal ataupun bersifat netral dan tidak terkait dengan masalah agama. Secara etimologi mengandung arti segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar-akarnya. Atau pada prinsipnya sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme ini atas nama agama tidak jarang kemudian menimbulkan konflik sampai pada puncaknya terjadi terorisme dalam taraf membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Lantas ada beberapa ciri radikalisme yang wajib kita ketahui. Di antaranya yaitu intoleransi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan dan mengingkari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. Ada sikap yang kedua yaitu ada sikap berlebihan dalam beragama sehingga melanggar hukum dan norma agama. Yang ketiga yaitu memaksakan kehendak dengan berbagai dalil, termasuk dalil agama, menggunakan cara-cara kekerasan baik verbal maupun fisik. Dan yang terakhir yaitu merasa dirinya paling benar. Islam ini menentang radikalisme. Islam dengan tegas menolak radikalisme karena sangat membahayakan, merusak syariah dan ibadah umat Islam, merusak tatanan dan ideologi negara, bahkan menimbulkan teroris dan juga pembunuhan. Maka radikalisme ini harus dihentikan penyebarannya dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan meningkatkan pemahaman agama secara kafah ataupun sempurna, baik melalui pendidikan. Baik teman-teman, adik-adik semuanya, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas pendengarannya mengenai penjelasan Bapak pada hari ini mengenai Islam wasatiyah dan juga radikalisme. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang
baik atau masih salah, Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran online pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.